an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Beliau Al-Imam Nawawi di dalam mukaddimahnya mengatakan, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, seluruh nikmat, anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan nikmat, berkat atau atas kemurahan Allah, kedermawanan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita mau hitung semua nikmatnya Allah ini nggak akan sanggup. Satu perkara yang mustahil kita bisa menghitung nikmatnya Allah secara keseluruhan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Ketahuilah bahwa ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nikmat dunia yang paling mahal, yang paling agung, iman kepada Allah. Nikmat akhirat bukan sekedar masuk surga, tapi nikmat di atas nikmat surga adalah ketika kita ditakdir, dimudahkan oleh Allah untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita pahami bahwa ketika kita di atas dunia terpilih untuk menjadi seorang mukmin, asal kita rawat, kita jaga nih iman, itu tandanya Allah takdir kita nanti di akhirat masuk surga. Apa perlunya Allah takdir kita menjadi orang beriman kalau ternyata nanti di akhirat kita masuk neraka? Asal dengan catatan kita rawat nih keinginan baik dari Allah dengan bukti iman, sebagai tanda bahwa Allah kepingin kita selamat nanti di akhirat, selamat dari neraka, masuk dalam surga. Kita rawat, kita jaga. Kalau Anda saya kasih sepeda motor, dirawat nggak kira-kira? Dirawat, dijaga, dihargai. Sama, ketahuilah nikmat iman lebih nikmat dari segala nikmat. Maka lebih patut kita menjaga dan merawat, menghargai nikmat iman. Intinya ketika kita di dunia ditakdir menjadi orang yang beriman, itu tandanya Allah berkeinginan nanti di akhirat kita akan berjumpa. Kita akan masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah di dunia ini kita dapat nikmat iman, seharusnya apapun ujian musibah yang Allah berikan kepada kita itu rasanya sepele. Kenapa? Allah kasih kepada kita nikmat yang paling nikmat. Nikmat yang paling nikmat. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Apakah setiap hari kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari kita berbuat dosa, apa setiap hari sakit kita? Enggak. Berarti setiap hari berbuat dosa tapi enggak setiap hari sakit. Itu kan nikmat berarti. Kalau Allah mau adil aja, setiap kita berdosa, saat itu juga kita mendapatkan musibah dari Allah. Saat itu kita mendapatkan bala dari Allah. Itu adil itu. Tidak tercela bagi Allah. Adil, dosa sakit, dosa jatuh, dosa kecelakaan, dosa kopongan, dosa nggak mandek-mandek. Ujian dari Allah. Kenapa nggak mandek-mandek kok dosanya kita? Tapi kenyataannya bagaimana? Setiap hari kita salah kepada Allah, berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Nggak setiap hari Allah timpakan ujian kepada kita. Itu berarti kan rahmat dari Allah. Di sisi yang lain itu berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jangan lupakan nikmatnya Allah. Saya mau tanya, nikmat sama ujian, lebih banyak mana Allah kasih kepada kita? Nikmat, apalagi nikmat sekelas nikmat iman. Misal, naudzubillah, ada orang hidup dikasih iman sama Allah, hidupnya setelah itu nggak pernah ada nikmat lagi sudah. Nikmat satu-satunya nikmat yang Allah berikan kepada dia, nikmat iman dong.
Setelah itu dia menjalani hidupnya ujian nggak ada henti-hentinya. Ujian, musibah, balak silih berganti sampai dia mati. Tetap banyaknya ujian yang Allah timpakan kepada dirinya selama bukan ujian keimanan, itu adalah bukan satu alasan untuk kita melupakan nikmatnya Allah. Orang itu kalau dikasih nikmat lupa sama Allah, kalau dikasih ujian baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau usahanya sukses misalnya, wah ini karena kecerdasan saya, ini karena keuletan saya, ini karena saya begini, saya begitu. Lupa dari Allah. Tapi kalau sudah dikasih ujian, musibah dari Allah, baru nggak, ya Allah, ya itu sudah fungsinya ujian. Itu manusia itu. Udah tahu, udah sadar, dia ngerti, dia paham, nikmat lebih banyak daripada ujian. Tapi kapan dikasih ujian, kayak dia nggak pernah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat iman dilupakan. Apalagi nikmat iman dilupakan. Karena itu tidak sepatutnya ujian yang Allah berikan kepada kita membuat kita lupa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ya di satu sisi kita terima dengan sabar, tabah, di satu sisi yang lain tetap ada nikmat yang kita syukuri. Jangan sampai ujian yang Allah timpakan kepada kita membuat kita lupa nikmatnya Allah. Kalau kita lupa nikmatnya Allah, akhirnya kita nggak syukur nanti. Dan biasanya orang kalau sudah nggak syukur sama nikmatnya Allah, kalau dikasih ujian nggak sabar biasanya. Orang kalau dikasih nikmat nggak syukur, biasanya kalau dikasih ujian nggak sabar. Nah, karena itu selagi kita dikasih nikmat dunia berupa iman, rawat jaga, itu adalah pertanda baik, indikator bahwa Allah itu punya keinginan baik buat kita. Apa itu? Selamat masuk surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita ini nikmat, semuanya dapat dunia, semuanya dapat. Oh, semuanya wis. Kalau perlu nggak pernah sakit, tapi kafir. Wis, ujiannya satu. Apa itu? Nggak iman. Wis itu tok ujiannya. Yang lainnya nikmat tok. Siapa yang mau? Tapi kita bukan hanya nikmat iman yang Allah kasih kepada kita. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat hidayah, nikmat. Jangan sampai sekalinya kita dikasih ujian, wah, puring sama Allah, marah kepada Allah, ngambul kepada Allah, lupa sama nikmatnya Allah. Akhirnya dia nggak syukur, akhirnya dia nggak sabar sama ujiannya Allah. Karena itu, ya, selalu sabar kapan dikasih ujian dan selalu bersyukur kapan dikasih nikmat. Kalau dikasih ujian, jangan melupakan nikmat dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau Al-Imam Nawawi juga meminta tambahan nikmat dari Allah. Kita dikasih nikmat, terus minta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap, memohon, doa, munajat, ibadah yang banyak, amal soleh ditingkatkan, ketakwaan mutunya ditingkatkan. Tujuannya apa? Agar nikmatnya Allah kepada kita itu terus bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu kalau sudah ngasih, enggak hitung-hitungan. Allah itu kalau sudah ngasih nggak hitung-hitungan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau ampunan sebagai nikmat akhirat, nikmat batin, atau nikmat dunia apapun bentuknya, nggak hitungan. Buktinya apa? Yang kafir dikasih nikmat nggak kurang-kurang mereka. Dikasih nikmat dunia nggak kurang-kurang. Apalagi kalau kita mau meningkatkan mutu iman dan mutu ketakwaan kita, nggak bakal kurang-kurang. Allah kasih nikmat kepada kita, bahkan bukan hanya nikmat dunia, tapi juga nikmat akhirat. Bukan hanya nikmat zahir, tapi juga nikmat batin. Bukan hanya nikmat pribadi, tapi nikmat untuk keluarganya kita, anak istrinya kita. Nah, pernah diceritakan ada dua orang buta, nih, melewati satu jalan, satu gang, yang mana gang tersebut dikasih nama Jalan Ummu Ja'far. Ummu Ja'far itu artinya ibunya Ja'far. Dikenal ibunya Ja'far. Ummu Ja'far ini orang yang loman, perempuan yang dermawan, hidup, masih hidup saat itu. Jadi ibarat jalan, ya, dalam rangka menghormati kedermawanan seorang perempuan ini, jalannya dikasih nama Ummu Ja'far. Atau mungkin karena terkenalnya, tersohornya kedermawanan daripada Ummu Ja'far sampai jalan lewat mana? Lewat gangnya Ummu Ja'far itu loh. Oh, paham sudah. Wes, dua orang buta ini melewati jalan atau gangnya Ummu Ja'far.
Orang buta yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkan kepada aku nikmat-Mu." Orang yang kedua berharap tapi bukan kepada Allah, kepada makhluk. Mudah-mudahan ya kita ini kalau lewat gangnya Ummu Ja'far, ini Ummu Ja'far noleh pas keluar dari rumah, ngelihat kita buta kesian, ngasih sesuatu kepada kita. Yang satu berharap kepada Allah, yang satu berharap akan kedermawanan daripada Ummu Ja'far. Ketika itu Ummu Ja'far, namanya orang buta, ketika ngomong-ngomong seperti itu, persis di depannya Ummu Ja'far. Dengar Ummu Ja'far. Oh, yang pertama berharapnya sama Allah, yang kedua berharapnya sama saya. Maka yang berharap sama Allah dikasih 2 dirham. Yang berharap kepada Ummu Ja'far dikasih ayam, tapi isinya 10 dinar. Dikasih ayam tapi isinya 10 dinar. Lebih mahal ayam 10 dinar daripada cuma 2 dirham. 2 dirham 2 koin perak. Sementara 10 dinar koin emas, 10 koin emas tambah ayam, cuma disembunyikan begitu. Wis. Keesokan harinya ini 2 orang buta lewat jalan yang sama, ketemu sama Ummu Ja'far, ditanya. Yang dikasih ayam itu ditanya, "Gimana? Apakah sudah cukup bagimu pemberianku kemarin?" "Apanya? Lah cuma ayam kok dibilang cukup, padahal isinya 10 dinar gitu ya." "Apa? Saya ini berharap kedermawanan Anda. Saya ini lapar cuma dikasih ayam, ya habis." Ayam itu ngelihat teman saya dikasih 2 dirham, ya saya tuker. "Wes gini aja, ini ayam buat kamu, 2 dirham murid punyanya saya." Ditukar. Ditukar sama orang ini. "Loh, kamu nggak tahu dah," katanya Ummu Ja'far, "ayam itu nggak kosongan, ada isinya. Ayam itu isinya 10 dinar." Katanya Ummu Ja'far, memang ya, orang kalau berharap kepada Allah dapat lebih. Orang kalau berharap sama makhluk kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Di gambaran bahwa kalau sudah rezeki itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Walaupun rezeki itu ada di atas kepalanya singa, kepalanya buaya, itu rezekinya kita pasti sampai kepada kita. Kira-kira nyambung nggak sama cerita tadi itu ya? Jadi yang pertama mintanya kepada Allah, dikasih 2 dirham. Orang kedua dikasih ayam tapi isunya 10 dinar. Cekel, "Kok ayam? Kamu dapat apa?" "Kayaknya 2 dirham." "Ijol. Ya wis, besoknya ketemu, "Gimana, cukup pemberianku?" "Apanya cukup? Cuman ayam, saya kelaparan dikasih ayam. Ya bertahan 1 hari. Terus mana ayamnya?" "Saya kasih, saya tukar sama 2 dirham." Itu berharap sama Allah, kamu berharap sama makhluk sih. "Kenapa memangnya?" "Itu ayam isinya 10 dinar, kok nggak tahu." Kamu nggak tahu. Memang kalau sudah takdir rezeki Allah tentukan nggak akan meleset. Ya. Ibarat kalau kita nggak tahu alamat rezekinya kita, rezeki itu tahu di mana alamatnya kita, dan itu pasti. Jadi nggak ada istilah mata ini rezeki, itu nggak ada ya. Jadi kalau kita punya toko, punya bedak, punya usaha, kemudian disaingi sama orang sebelahnya kita, itu bukan namanya, bukan mata ini rezeki, malah itu menjadi strategi yang halus untuk meningkatkan promosi. Untuk meningkatkan promosi. Contoh, kenapa Indomaret sama Alfamart kok mesti jejer? Bukan nggak ada strateginya itu. Saya pernah baca artikelnya itu. Jadi ada istilahnya dari segi ekonomi. Itu untuk meningkatkan strategi. Strategi bisnis itu. Dalam hal apa? Promosi. Dalam hal promosi. Ya persaingan bisnis memang. Persaingan bisnis. Jadi kalau kita dijajari mata ini rezeki, lu sehebat apa ini makhluk bisa mata rezekinya kita? Ya ngasih rezeki Allah. Nggak mungkin ada makhluk yang bisa mata ini rezekinya kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia sudah mata ini rezekinya kita, yang ngomong sudah menuhankan makhluk, itu namanya. Ya bukan berarti murtad ya. Cuman dia memposisikan makhluk adalah yang mampu, yang kuasa untuk merebut rezekinya Allah untuk kita. Nggak mungkin. Saya punya toko bangunan misalnya, dijajari toko bangunan, saya nggak khawatir. Kenapa? Rezeki yang ngatur Allah. Ini mata ini rezeki. Loh, sehebat apa dia sebagai makhluk untuk bisa menghalang-halangi rezekinya Allah untuk saya? Ini buktinya penjualan saya kurang. Mulai kamu belum lahir, rezekinya kamu hari ini berarti berkurang. Sebelum disaingi. Sebelum kamu lahir,
Allah tentukan tanggal sekian, hari ini, tahun ini, ya rezekinya kamu segitu, itu sudah cukup. Nggak ada yang bisa nambahi rezekinya kita, nggak ada yang bisa ngurangi rezekinya kita. Nah, ya. Nah, karena itu kalau kita ini berharap, jangan berharap sama makhluk, berharaplah kepada Allah. Sambat juga begitu. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan barang siapa yang sambatnya kepada makhluk berarti dia sudah sambat kepada Tuhan. Artinya apa? Makhluknya adalah Tuhan itu. Jadi kalau kita sambat sama manusia, kita ini sering sambat sama manusia, tapi kapan kita sambat sama Allah? Ya Allah, menyediakan waktu untuk, mungkin kalau nggak sholat nggak pernah doa kita ini. Kalau nggak ada sholat 5 waktu ya, mungkin kita nggak pernah berdoa. Ya sholatnya kita kapan? Ya doa itu wis. Ketika sholat wis. Padahal hajatnya kita ini banyak, kebutuhan kita kepada Allah banyak, zahir batin dunia akhirat. Kapan kita mengalokasikan waktu khusus? Ya Allah, tengah malam kayak didahului dengan sedekah, tawasul, mudah-mudahan sedekah ini saya gobul hajatnya, atau ngasih santunan anak yatim, mudah-mudahan begini akan gobul. Kapan? Tapi kalau sambat sama manusia, apalagi di medsos, waduh, hitungan menit sambat di sini. Ketemu orang sambat, ketemu yang lain sambat lagi. Ini Tuhannya siapa? Makhluk, manusia atau Allah? Kenapa sambatnya bukan kepada Allah? Ya. Karena itu tumpukan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan hendaknya kita juga mengetahui bahwa rezeki yang sudah Allah atur kepada kita itu tidak akan tertukar. Pernah diceritakan begini, ada 2 orang berdebat. Orang pertama bilang, rezeki itu walaupun tidak diusahakan, tidak diupayakan, tidak diikhtiari akan sampai kepada kita. Orang kedua bilang, ya nggak bisa. Rezeki itu memang sudah diatur untuk kita, tapi harus ada usaha dong. Yang satu berpikir dengan yakin, yang satu berpikir dengan rasionalis. Satu berpikir dengan yakin, satu berpikir dengan rasional. Yang rasional keluar dari rumah. Yang punya rumah itu yang berpikir yakin tadi itu keluar dari rumahnya. Ada pohon apel jatuh, diambil. Yang punya rumah, yang merasa yakin rezeki itu tanpa usaha pasti sampai, ketahuilah, nih apel nih, saya keluar rumah turun tuh apel. Coba kamu yang keluar rumah, kamu dapat rezekinya. Tapi berhubung saya yang keluar rumah, saya yang berusaha, saya yang berikhtiar, saya yang berjalan, saya yang keluar, saya yang dapat apel ini. Ini usaha, rezeki dapat. PN, lihatin ngenyek. PN, dilempar gitu, PN wis. Kandhani yuk gak percaya. Metu di situ kok omah entuk kon rezeki. Dekem tok di omah, kae entuk kon rezeki. Nyo PN, terima mbek guyu. Makan. 1, 2. Saya mau tanya, ini rezekinya siapa? Bingung. Ya rezekinya kamu. Bisa keluar rumah? Oh iya. Paham tak? Ya, kalau kita pantasnya berpikir rasionalis. Doa, usaha, tawakal. Itu standar. Ada orang-orang yang yakin gak keluar rumah dapat rezeki itu ya ada. Seperti Siti Maryam Allah kisahkan dalam Al-Quran, turun dari langit makblek, ya itu sudah. Tapi bukan makomnya kita, yang mati kita kalau nggak. Gini loh, yakin itu bukan pengakuan. Ya, mosok renang nggak bisa kepingin nyeberangi lautan, ini mana ceritanya? Insya Allah yang TNI AL nggak bisa nyeberangi lautan dari Jawa ke Madura misalnya gitu. Dari Surabaya ke Madura belum tentu bisa. Ini renang nggak bisa kok kepingin. Aku iso yakin, aku bondo yakin. Ya mati, nekat ini namanya. Ini nekat. Nah, intinya dua-duanya benar. Sebetulnya dua-duanya benar. Bondo yakin ya, tapi bukan levelnya kita. Levelnya kita orang kedua itu. Diupayakan aja kadang-kadang kita ini belum sesuai dengan harapan kok. Apalagi cuma degem ada di rumah berharap rezeki. Dungotok morono. Bukan levelnya kita. Taatnya kita seberapa sih? Yakinnya kita kepada Allah seberapa sih? Ya. Nah, contoh ya, contoh. Kita makan ikan, pernah ke laut, mancing. Kita makan durian Thailand, pernah ke Thailand? Kita makan apel Australia, pernah ke Australia? Itu gambaran.
Itu gambaran simpel, gambaran sederhana. Iya ya, ternyata rezeki kalau sudah takdir punyanya kita. Yang nanam di Australia, yang makan kita di Indonesia, di Malang, di Bumiayu yang makan. Yang nanam di Australia, di Thailand, kok bisa kita yang makan? Padahal kita ya nggak pernah berharap juga sih. Tahu-tahu datang kondangan, pulang bawa apel Australia, selesai. Ya nggak golek. Tapi kalau sudah waktunya miliknya kita, dari Australia datang, dari laut datang kepada kita ya. Subhanallah. Nih, nggak pernah terpikir kita ini, wah saya mau makan lobster, nggak pernah. Tahu-tahu datang kondangan, tahu-tahu makan lobster, misalnya. Apa kita datang ke laut? Enggak, lobsternya datang ke kita. Subhanallah. Itu gambaran simpel bahwa rezeki itu sudah Allah takdir kepada kita sampai. Nggak ada yang bisa batasi kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga mengatakan apa? Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi, aku mengaku, aku mengumumkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa sih maknanya la ilaha illallah itu? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Di atas dunia ini enggak ada Tuhan yang paling pantas untuk disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Artinya bukan Allah itu adalah Tuhan yang maha benar, Tuhan yang paling benar, bukan. Allah itu adalah bukan hanya sekedar Tuhan yang paling benar, tapi satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ini karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa ibadah apapun agamanya mereka itu bisa mengantarkan kepada masuk surga. Apapun agamanya, bukan Islam tapi baik orangnya, masuk surga nanti. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Muslim berfatwa, wis pokoknya siapapun agamanya apa saja, pokoknya jadi orang baik masuk surga. Ini bertentangan. Yang Muslim kan mengaku la ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Lah kok bisa dia mengatakan, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti nggak ada yang punya surga neraka kecuali Allah. Tidak ada yang punya kuasa menerima dan menolak amalan seorang manusia kecuali Allah. Lah kok dia sebagai manusia yang lemah, pengetahuannya terbatas, mengatakan dan mengklaim, memvonis apapun agama kalian, siapapun Tuhan kalian, asalkan kamu menjadi orang baik, masuk surga. Loh, dia punya surga. Yang menentukan orang itu masuk surga atau tidak, diterima amalnya atau tidak, siapa? Allah. Lah kok di sini kerso? Ketika dia mengaku Muslim, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Orang lain orang yang beragama lain tidak mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah. Mereka mungkin menyembah Allah, tapi mengakui yang lain sebagai Tuhan. Loh, kan bertentangan ini. Lah kok bisa orang Muslim mengklaim apapun agama kalian, asal kalian baik, masuk surga? Loh kok iso? Kamu kan mengaku la ilaha illallah, sementara mereka enggak la ilaha illallah itu. Apa fungsinya iman kalau begitu? Kalau ternyata yang la ilaha illallah masuk surga, yang tidak la ilaha illallah juga masuk surga, apa fungsinya iman? Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya beribadah, tapi mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia ini, ayat itu turun sebetulnya kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tidaklah kaum Yahudi dan Nasrani diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, tidak mengakui ada agama kecuali agama Islam, tidak mengakui adanya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru diterima ibadahnya. Berarti kalau ada orang agama non muslim ibadah, berarti kan mereka tidak dalam keadaan mukhlishina lahuddin, bertentangan dengan Al-Quran itu. Padahal Allah tegaskan kepada kaum Yahudi Nasrani, ingin ibadah kalian diterima bukan sekedar ibadah, tapi harus mukhlishina lahuddin. Ada Muslim ngaku iman sama Al-Quran, mengatakan apapun agama kalian asalkan baik masuk surga. Kok iso? Oh, mereka gak mukhlishin lahuddin kok. Sementara Allah menegaskan yang diterima itu adalah yang mukhlishin lahuddin. Gambarannya begini. Ada jenengan punya pegawai, jenengan punya pegawai. Apa pantas pegawai itu kapan waktunya gajian mintanya ke saya? Kerjanya besok apa? Kok jalik gaji nang aku?
Lah kamu ibadahnya karena Tuhan yang mana? Kok minta surga kepada Allah? Masalahnya nggak ada yang punya surga kecuali Allah. Kapan dia beribadah bukan karena Allah? Bukan karena Allah. Ya berarti dia nggak bakal masuk surga. Kenapa? Nggak ada surga kecuali miliknya Allah. Selesai. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi surat terakhir, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di surga, dua syaratnya. Falyamal amalan shalihan, beramal amal yang saleh. Dan jangan kamu sekutukan Allah kepada siapapun dengan ibadahnya kamu. Sujudnya kita untuk Allah tapi juga untuk yang lain, tertolak. Sedekahnya kita untuk Allah tapi juga untuk Tuhan yang lain, tertolak. Jangan untuk Tuhan, untuk makhluk itu kita sujud biar dianggap baik. Kita mengaku la ilaha illallah itu, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi saya sujud tujuannya biar saya dipilih misalnya gitu. Biar saya dianggap orang baik misalnya gitu. Biar saya dipuji, oh orang soleh. Tertolak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan Allah dalam ibadahnya kamu kepada siapapun. Walaupun kepada makhluk yang tidak kamu akui sebagai Tuhan, apalagi kepada makhluk yang kamu akui sebagai Tuhan, itu tambah ditolak aneh sama Allah, mentah-mentah. Ada orang Muslim mengaku semuanya pokoknya baik masuk surga. Surganya siapa? Saya mau tanya. Klaim itu, vonis itu, hukum itu, fatwa itu dari mana? Saya mau tanya. Dari mana? Lo toleransi. Saya nggak tersinggung ketika misal non Muslim mengatakan orang Islam ini masuk neraka. Saya nggak tersinggung. Itu memang betul. Versinya mereka, versinya kita juga mengatakan yang sama. Yang berhak masuk surga hanya Muslim. Wajar dong. Lah kalau misal semua masuk surga, coba yang ngomong murtado aja wis. Yang penting kamu ibadah. Saya mau tanya, yang paling penting iman apa ibadah? Iman. Lah kalau ternyata yang menjadi tolak ukur orang itu selamat adalah ibadah, ya bukan yang penting iman berarti. Ya oleh semuanya murtado. Kamu jangan Islam, murtado, ibadah, mlebu surga berarti kok. Kepengin tahu nanti ketemu saya nggak di surga? Iya. Kalau kita awam, nggak ngerti betul urusan seperti ini, malu kita. Yang ngomong profesor, Bib. Lah Nabi hari ini kalah sama profesor. Lah Al-Quran nih kalah sama tesis disertasi. Al-Quran. Nah, nanti yang ngomong begini bilang radikal nanti. Waduh, ya repot. Waduh, ya berat kalau seperti ini. Menyelamatkan akidah dibilang radikal, yang menyesatkan dibilang toleran. Waduh, berarti Nabi itu orang paling radikal kalau gitu. Allah Tuhan yang radikal berarti. Wah repot. Karena itu jangan mau dikacau pikirannya kita. Ini loh, makanya Nabi pernah bilang, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Aku lebih takut kepada seorang terhadap kalian daripada dajjal. Ada selain dajjal ini lebih aku takutkan terhadap kalian itu. Apa itu? Ulama su. Ulama yang fatwanya ngawur, nyeleneh. Jelas nih. Hati-hati. Ya. Kalau dajjal itu mungkin kita baca surat Kahfi 10 ayat pertama hafal, aman itu. Dajjal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala cara untuk mengantisipasinya, termasuk baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dihafalkan, insya Allah aman. Nah kalau mengatasi ulama su, kalau perlu hatam Quran, hafal Quran kita, belum tentu kita selamat daripada ulama su. Butuh apa ini? Belajar kepada guru yang tepat, sanadnya benar. Kadang-kadang belajar tafsir, tapi ke Amerika belajar tafsir Al-Quran kepada orang kafir baru dapat gelar profesor. Loh kok iso? Saya mau tanya. Memangnya nggak ada tuh orang Islam yang ditafsir kok sampai belajarnya kepada orang kafir? Ya akhirnya pulang ke Indonesia pikirannya nyeleneh begini. Nggak apa-apa, pokoknya kamu ibadah yang baik, jadi orang baik masuk surga. Berarti bukan iman yang penting, ibadah berarti. Ya wis murtado ada masuk surga nggak kamu setelah itu? Memangnya harus begitu ya untuk dianggap toleran itu sekarang ya? Harus fatwa seperti itu ya? Untuk dianggap toleran harus sejauh itu fatwanya. Harus rebanan di gereja harus dianggap toleran, harus segitunya. Perasaan Wali Songo dulu tuh tolerannya orang nggak ada itu. Perasaan Mbah Hasyim Asy'ari nggak ada itu begitu. Saya nggak paham ya. Segitunya. Ini mau cari apa sih? Cari panggung.
cari klaim dari manusia, jempol, hebat, toleran, begitu. Nah, nilainya kita ini bagaimana tergantung bagaimana Allah menilai kita. Orang kalau fokusnya bagaimana dia dinilai oleh manusia, dia akan menghalalkan apa yang haram. Dia nggak peduli, dia sesat, kalau perlu nyesatkan orang lain, asal dianggap begini, dianggap begitu. Asal dia dapat ini, asal dia dapat itu. Begitu sudah. Subhanallah, setiap yang fatwanya lain mesti dapat posisi sekarang. Subhanallah. Yang fatwanya nyeleneh mesti dapat posisi. Sekarang nih ya, nyata kalau itu. Yang fatwanya ngawur mesti dapat posisi. Ada tempat, ada panggung. Itu yang dijual. Media dapat. Semuanya dapat. Subhanallah. Subhanallah. Yang kenceng-kenceng, wah, betul kata wartawan ya, berita buruk itu berita bagus. Yang fatwanya normal-normal suka kayu. Yang fatwanya nyeleneh, TV ngundang orang seperti ini biar apa? Yang penting payu, yang penting ratingnya naik. Selesai. Masalah dia dicap begini, dicap begitu, sekarang urus. Yang penting ratingku munggah. Koran juga begitu, medsos juga begitu, bahkan pribadi juga begitu, gak ngurus. Masih aku nyesat wong, yang penting aku terkenal, saya dapat panggung, saya dapat posisi, saya dapat. Ya itu sudah. Ya itu sudah. Itu kenyataan gitu. Malah saya amati itu orang yang dulunya kenceng, gak dapat posisi. Tapi begitu sekali fatwanya nyeleneh, langsung dapat posisi. Kayak jadi mahar gitu. Sekarang mau dapat apa? Mau apa? Kalau mau ini ya harus begini. Ngajari misalkan ada satu orang, nggak perlu saya sebut namanya. Dulu biasa cinta sama habaib, nggak ada di posisinya dia biasa saja. Ulama, masya Allah. Begitu dia nggak tahu kepeleset ngomong apa sengaja ngajari orang untuk benci habaib. Di panggung ngerasani habaib, langsung dapat posisi. Subhanallah, langsung. Kiai senior gak ada apa-apa nih, guys. Subhanallah. Orang sudah buta dengan dunia berat. Nah, itu jangan sampai kita terbutakan oleh dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, dan bagian daripada seorang hamba ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Kenapa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita kalau doa setelah sholat gimana? La mani'a lima a'tait, wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadait. Kapan Allah berkehendak untuk ngasih kepada kita, nggak ada yang bisa mencegah. Kapan Allah tidak berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada kita, ya nggak ada yang bisa ngasih kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menolak daripada takdirnya, qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Ada lagi ulama yang mengatakan ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka tuntutannya dia, kita ngaku la ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali Allah, maka jangan pernah menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Ini kalau bukan gara-gara dokter fulan mati saya. Nah, lihat. Walaupun bukan saya berarti dihukumi murtad ya. Cuman nggak sempurna iman la ilaha illallahnya. Ini kalau bukan gara-gara dokter wis nasib wis. Jangan. Untung, terima kasih. Jangan melebihi batas. Terima kasih boleh, bersyukur boleh. Berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia, seorang pasien sembuh dari sakitnya, berterima kasih kepada dokter, itu namanya berterima kasih kepada Allah. Tapi itu batas, jangan melampaui batas. Apa itu? Wah, kalau bukan sampean dokter, kalau bukan jenengan dokter, waduh saya mati dokter. Lulu. Imam Junaid itu mengatakan begini. Imam Junaid ini, demi Allah aku nggak pernah mengucap kalimat syirik kecuali satu. Apa itu? Ini aku sakit perut gara-gara minum susu tadi pagi itu. Nah, itu beliau sudah nganggap saya astagfirullahaladzim, langsung sadar. Ini saya sakit perut sekarang nih siang gara-gara makan susu tadi, minum susu tadi pagi. Wah, kalau kita ya berapa kali berarti kita butuh syahadat ini. Nih.
Tidak secara langsung kita mengakui ada Tuhan selain Allah, tapi permasalahannya adalah kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Berarti secara nggak langsung kita mengakui ada Tuhan selain Allah, ada yang maha mampu selain Allah, ada yang maha kuasa selain Allah. Ini kecacatan iman itu namanya. Walaupun tidak saya berani mengatakan itu apakah murtad, wallahu a'lam. Ya, cuman ya, syahadat itu aja sudah. Cuman saya nggak berani menghukum murtad, kafir, tidak. Cuman cacat iman iya, kepleset ngomong iya. Dia mengakui ada sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahid, adalah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, jelas. Saya mau tanya, RT ada berapa? 1 atau 2? Ketua RT ada berapa? 1 atau 2? Kira-kira kalau ketua RT ada 2, tambah benar apa hancur? RT yang A setuju kegiatan ini dilaksanakan, RT yang B sama-sama punya hak kekuasaan ini, enggak setuju. Kira-kira tambah benar apa tambah hancur? Hancur. Tuhan itu sama-sama maha mampu, sama-sama maha kuasa, sama-sama kudrat irodatnya sama. Kemudian kan namanya Tuhan nggak boleh kalah ya, namanya bukan Tuhan. Malang hujan katanya Tuhan A, katanya Tuhan B nggak malang kemarau, sing menang sopo. Oh Tuhan A kalah, berarti bukan Tuhan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata." Kalau seandainya di atas dunia yang ngatur langit dan bumi ada banyak Tuhan, ya justru hancur. Itu firmannya Allah. Kalau ada yang ngatur dunia dan langit, bumi dan langit ini lebih daripada satu Tuhan, hancur justru. Wong lingkup yang kecil, rumah tangga kita ini, rumah tangganya kita, suami sama istri, hak dan wajibnya sama persis. Sama persis. Kalau dalam Islam kan suami memiliki hak lebih daripada istri. Kenapa? Karena kewajiban dan tanggung jawabnya suami lebih daripada istri. Contoh, kalau istri masuk surga, suami masuk neraka, istri tetap masuk surga. Tapi kalau sebaliknya istri masuk neraka, suami masuk surga, gagal suami masuk surga, nyeret masuk neraka, keseret masuk neraka. Tanggung jawabnya besar, maka haknya lebih besar. Lah bayangkan kalau suami istri hak dan kewajibannya sama. Ya seakan anaknya bingung. Nurut ambek sopo. Sama-sama persis harus nanti dibahas sebetulnya masalah birrul walidain itu ada haknya. Kalau kita mau ngasih hadiah, misal ya, saya mau ngasih hadiah Bib, tapi uang saya terbatas. Saya mendahulukan ibu apa bapak ibu? Dibahas sama ulama. Bib, ibu sama bapak. Ibu ngasih perintah saya A, bapak ngasih perintah saya B. Nurutnya apa? Bapak. Itu sama-sama birrul walidain itu. Bukan berarti kalau nggak nurut sama ibu, gara-gara nuruti bapak nggak birrul walidain itu. Gara-gara ngasih hadiah kepada ibu, nggak ngasih hadiah kepada bapak, ketika memang terbatas dia mau ngasih hadiah kemampuannya, berarti nggak birrul walidain. Ada haknya masing-masing. Untuk taat perintah bapak. Kenapa? Nahkodanya siapa? Yang membawa rumah tangga ini siapa? Selamat nggak selamat tergantung yang laki. Nurut sama bapak. Selama bukan nurut kemaksiatan tentunya. Jelas. Nggak sama-sama baiknya. Yang diutamakan yang mana? Bapak. Syukur-syukur bisa dilaksanakan kedua-duanya. Perintah bapak terlaksana, perintah ibu terlaksana. Tapi kalau mau ngasih hadiah, terbatas, nggak bisa ngasih hadiah kepada dua-duanya. Ya dulukan ibu. Dulukan ibu. Dan suami yang bijaksana adalah suami yang senang kalau melihat anaknya ngasih hadiah kepada istrinya, walaupun nggak ngasih hadiah sama dia. Saya punya istri, anak saya ngasih hadiah kepada istri, nggak ngasih hadiah sama saya, nggak apa-apa, senang kan? Ini suami yang bijaksana, bukan iri sama istrinya. Kok bojoku pak gak dikei? Kalau nggak ada bapak, anak kamu nggak lahir. Ada tahap yang lain, ada porsi yang lain. Bapak lebih diutamakan daripada istri. Nah, Allah itu zat yang maha tunggal. Insyaallah kita bahas lebih lanjut tentang sifat-sifat Allah yang lain. Yang mudah-mudahan dimantapkan iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada ulama su. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar dan bisa menerangkan kita. Ya, mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang lancar, halal, manfaat, barokah, zahir batin dunia akhirat, dikasih banyak umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah.
wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وللمؤمنين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر الأنثى والذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.